Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera para orang tua muda Indonesia yang saya hormati. Terima kasih sudah bertemu kembali dengan channel saya, Civikus, dan terima kasih sudah menjadi subscriber subscriber saya. Nah, di sela-sela apa eh, channel saya, di saya sendiri menyampaikan ide-ide dan informasi untuk Anda semua. Kali ini saya terdidik sekali untuk menyampaikan sesuatu informasi yang saya kira ibu muda, bapak muda ini harus tahu semua. Karena latar belakangnya itu sebetulnya secara umum sama. Ada yang namanya konflik rumah tangga, ya sama. Tapi ini menjadi serius, menjadi perlu saya sampaikan ke teman-teman orang tua muda karena ada hal yang menarik yang perlu Anda ketahui. Kok bisa-bisanya orang tua kandung membunuh anak kandung? Atau itu. Soal latar belakang inilah, saya nggak berani komentar sendiri, ya. Kalau nggak ada ahlinya gitu ya. Maka saya mengundang seorang psikolog yang memang sudah kompeten dan banyak menganalisa hal seperti ini, ya, yaitu Ibu psikolog Auli Grasinta, namanya panggilannya Mbak Sinta. Selamat sore, Mbak Sinta. Selamat sore, Pak Kus. Terima kasih kehadirannya. Ya, Sama-sama. baik, saya akan teruskan dulu sebentar ya, Mbak Sinta. Jadi Silakan. teman-teman, Anda pasti sudah banyak mendengar, membaca berita-berita tentang seorang ayah membunuh anaknya dan melukai istrinya karena faktor yang umum biasanya adalah konflik. Ya. Konflik ini diawali dengan, saya kira, kalau menurut berita yang saya baca, sudah diawali untuk beberapa bulan yang lalu. Karena ada berita istrinya minta cerai. Ada berita bahwa seorang ayah ini, suami ini, pembunuh ini ternyata sering pulangnya terlambat, nggak pulang pagi terus, ya. Kadang-kadang ada informasi menggunakan obat tertentu terlarang lah gitu ya. Tapi itu saya nggak bisa konfirmasi yang benar, tapi seliweran ada seperti itu. Nah, tapi yang saya pikir ya itu semua adalah konflik rumah tangga yang umum gitu ya, bahwa ada ketidakharmonisan, bahwa ada suami seperti itu, barangkali ada isu perselingkuhan. Saya juga belum tahu ya, nanti kita cek lagi. Maka Anda stay tune di channel saya, nanti akan saya cari informasinya dan nanti saya sampaikan di Anda semua. Nah, ada yang menarik, ada seorang istri yang terus-menerus merasa tidak tidak harmonis karena mungkin masalah ekonomi, ya kan? Ya, kemudian yang saya dapatkan informasi yang baru bahwa ternyata ada masalah yang membuat sang suami, istri ini merasa dirinya tidak dihargai oleh keluarga itu. Bahkan dia sangat marahnya itu menanya anaknya nggak gubris istilahnya ya, nggak mau nengok bapaknya karena anaknya itu menurut bapaknya sudah berkolaborasi dengan ibunya, ya jelas lah ya, karena di rumah berdua atau ketika ada anak yang kecil, suami pulang malam terus ya, bahkan sampai pagi. Nah, ini menjadi persoalan. Dan menariknya, kenapa kok anaknya ikut dibunuh gitu loh. Ini yang ingin saya gali. Tapi teman-teman, kalau Anda bicara fakta-fakta, banyaklah berita-berita ya, Anda di portal-portal mana memberitakan tentang pembunuhan seorang ayah terhadap anaknya dan menganiaya istrinya. Clear udah ya. Tapi saya ingin di latar belakang itu. Ya, ini Mbak Sinta, kira-kira di latar belakang seperti ini ya, seorang ayah tega membunuh itu, kalau nggak ada latar belakang yang istimewa buat orang itu, pasti tidak ada seperti itu. Kira-kira apa sih menurut pandangan atau pendapat lah Mbak Sinta tentang hal ini? Monggo.
Baik, terima kasih Pak Kus. Jadi, memang akhir-akhir ini ya, sebenarnya tidak hanya akhir-akhir ini ya, tapi sudah cukup panjang lah ya cerita mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ini, Hmm, ya. sudah sangat panjang dan sebenarnya ketika muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan, dalam rumah tangga, itu sebenarnya merupakan satu harapan begitu ya, Hmm, harapan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dihapuskan. Tapi, di lain sisi apalagi dengan sekarang media sosial yang begitu cepat ya, kita bisa melihat bahwa kok semakin banyak ya kasus-kasus. Nah, sebenarnya semakin banyak kasus ini sebenarnya menunjukkan bahwa semakin banyak juga orang yang aware bahwa ini adalah sebuah tindak kekerasan, begitu ya. Semakin banyak orang yang aware, kemudian semakin banyak, orang yang mau mengekspresikan, begitu ya, menyampaikan dan akhirnya diketahui oleh publik gitu. Yang paling sulit sebenarnya dari, beberapa kasus sebelum-sebelumnya adalah memang tidak banyak orang yang mau mengakui ya, hmm, kemudian mau menyampaikan dan mau mencari solusi gitu ketika sudah mulai terjadi gejala-gejala begitu ya, sudah mulai ada benih-benih, sudah mulai ada bibit-bibit kekerasan di dalam rumah tangganya. Nah, hmm, tingkat toleransi yang mulai dari kecil semakin lama semakin besar, semakin luas dengan alasan eh, aib, dengan alasan mempertahankan rumah tangga, dengan alasan anak dan sebagainya, membuat toleransi semakin lebar begitu dan hmm, ujung-ujungnya adalah sampai dengan tindakan kekerasan yang sifatnya fatal begitu ya, yang sampai dengan berujung kepada, kematian begitu. Nah, ini kan sebenarnya ujung dari salah satu toleransi yang begitu, hmm, luas gitu. Karena secara psikologis tidak mungkin, satu perilaku ini, bisa sampai dengan tindakan yang agresif yang fatal itu kalau tidak didorong dengan sebuah energi, dengan sebuah hmm, motivasi yang besar begitu. Nah, dorongan atau motivasi yang besar ini juga biasanya dikumpulkan gitu kalau kita, eee, tidak bisa orang tiba-tiba dapat energi yang besar begitu saja begitu tuh atau kemarahan yang begitu saja, hmm. ketidaksukaan, agresivitas yang tiba-tiba begitu besar, ya walaupun mungkin dipengaruhi oleh hal-hal lain tadi seperti, eksternal substance eksternal, tetapi untuk membunuh itu perlu kekuatan loh gitu, untuk Masya Allah. marah itu perlu kekuatan. Nah, kekuatan, kemarahan, anger, agresivitas, ini adalah kumpulan gitu sehingga, kenapa ya bisa sampai membunuh. Nah ini adalah, puncak atau akumulatif dari, eee, anger, kemarahan, permasalahan yang tidak punya solusi, yang terus-menerus yang akhirnya sampai pada titik puncaknya. Nah, Hmm, biasanya memang, ada karakteristik orang dan memang, pada kasus-kasus seperti ini memang dia tidak punya, solusi lain selain agresif begitu. Hal-hal yang sifatnya solutif, kemampuan pemecahan masalah asertif, kemampuan pemecah yang based on problem ya, coping-nya problem, coping ya, problem, fokus coping ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah emotional fokus coping, bagaimana dia menyelesaikan secara emosional dan akhirnya ya tadi tidak punya solusi lain selain solusi agresif. Kalau saya bersikap agresif pasti semua selesai. Nah, inilah yang biasanya ada pada karakteristik-karakteristik orang yang memang tadi tidak mungkin tidak terlatih, tidak dari awal tahu bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah tanpa agresif. Bagaimana sih menyelesaikan masalah, yang asertif. Dan ini semakin common sekarang begitu, semakin hmm, dengan media sosial ya, dengan media hmm, sosial ini kan hampir sekarang hmm. semua orang menjadi sangat terbuka ya, sangat terlihat begitu. Kita sering melihat bahkan kalau yang salah itu lebih, kenceng gitu ngegasnya daripada yang memberitahu. Nah, ini sebenarnya wujud dari bahwa kita tidak memiliki atau kita tidak punya, bekal untuk menyelesaikan problem secara asertif. Yang kita pilih lebih banyak, submisif, Agresif. menekan diri, atau malah agresif yang Hmm. akhirnya, melakukan tindakan kekerasan yang akhirnya berakhir fatalitas tadi. Begitu, Pak Kus. Iya, iya, iya. Jadi tadi ya, artinya dari pandangan Ibu bahwa ini sebenarnya permasalahan yang ada dan tidak punya keterampilan untuk mencari solusi.
betul. karena nggak punya cara ya, nggak punya cara atau mungkin bingung gitu, betul. Jadi kalau ngelihat, eee eee, perilaku sebelum si pembunuh ini, si pelaku ini membunuh, itu sempat dia galau di masjid, ya kan. Bahkan itu jam 00.30 ya, 00.30 atau 01.30 itu dia di masjid, kemudian merenung, berdoa gitu, terus kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan, terus bahkan ikut sholat subuh. Habis sholat subuh kemudian dia termangu lagi di teras masjid sambil mikir gitu ya. Itu kan tekanan-tekanan yang mungkin nggak bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Akhirnya dia menemukan sesuatu, eee, akhir dari emosi tadi ketika dia pulang, setelah sholat tadi pulang, menanyakan anaknya, dan anaknya tidak menyambut dengan baik, akhirnya anaknya istilahnya tidak menyambut dengan baik, dan bapaknya emosinya memuncak gitu ya, saya bilang. Akhirnya terjadilah, pengambilan golok dan aduh masalah gitu ya. Ya, Nah, eee, memuncaknya ini ya, memuncaknya seorang yang emosi ini, sebetulnya selain dia harus berlatih, berarti kan harus ada pihak juga luar yang harus memahami bahwa ini posisi yang sangat fatal, gitu ya. Ini bagaimana ya kita mendapatkan early warning gitu ya, Bu. Early warning bahwa, ini sorry, ini kalau sang istri ini tahu ini suami lagi kalap ini, apa yang harus dilakukan ya. Jadi seorang istri paling tidak mengetahui ini posisi suami sedang kalap-kalapnya nih. Terus saya harus ngapain? Nah, kalau ini kan tadi semuanya nggak ngerti, akhirnya agresif yang terjadi, gitu ya. ya. Karena tadi istrinya minta, aku pokoknya pulangin, ya bahasanya barangkali gitu ya. Saya sudah nggak kuat lagi, aku minta ditaruh di paman saya kan gitu ya. Terus akhirnya waduh, saya sudah bayangkan seorang suami dengan kondisi itu dan seorang istri juga merasa tadi tidak diberikan sesuatu yang menarik ya secara ekonomi barangkali ya. Terus kemudian yang menarik juga si sosok pembunuh ini ada informasi bahwa dia merasa tidak dihargai. Nah, sehingga dia merasa tidak tidak pernah menghargai saya sebagai ayah, itu dia bilangnya. Jadi itu betul-betul sangat membuat dia kalap. Nah, gimana Bu, kalau seorang istri memahami sampai sejauh mana sih bisa memahami karakter-karakter yang memuncak itu sehingga kita bisa menghindar dari kejadian itu? Iya, pada banyak kasus ya, hampir 70% kasus, pembunuhan itu kenal, begitu ya. Dan dari, 70% yang kenal, itu memang cuma 2, Pak Kus. Yang pertama adalah masa ekonomi, seperti warisan dan sebagainya. Yang kedua adalah, relationship, jadi, harga diri, relasi. Itu sudah sangat banyak ya, 30%-nya tadi ya misalnya, pencurian, perampokan dan Ya. sebagainya, tapi 70%-nya itu biasanya dikenal oleh, korban, begitu, orang terdekat dari korban, begitu. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Ya tadi, karena tingkat toleransinya semakin besar dan semakin besar. Mungkin sebenarnya dari awal si istri ini bisa melihat, oh ini ada, permasalahan, begitu. Tapi dia memberikan toleransi, gitu. Misalnya dia pernah, mukul atau berkata-kata verbal atau juga tadi sebenarnya tindakan pengabaian atau tidak pemenuhan ekonomi itu juga sebenarnya sudah salah satu bentuk KDRT sebenarnya begitu kalau menurut Undang-Undang 23 ya tahun 2004 ketidak dipenuhinya begitu ya ekonomi itu sebenarnya sudah sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hanya ketika permasalahan itu sejak awal terjadi. Nah, ini apa yang dilakukan begitu? Apakah mereka terus meredam masalah ini berdua saja sehingga semua sama-sama dengan sudut pandangnya ya yang satu merasa benar yang satu juga merasa benar akhirnya tidak pernah selesai begitu. Nah, ini siapa sih yang seharusnya mengambil kendali? Iya dua-duanya begitu. Ya memang lelaki itu harus menjadi lead ya begitu harus menjadi pemimpin begitu ya. Tetapi
kan beliau juga perlu contoh begitu. Apakah sebelumnya sudah ada contoh? Di kita memang baru akhir-akhir ini ada yang namanya pelatihan pranikah ya gitu. Oke, betul, Mereka betul. tuh jadi bapak itu belajar dari mana sih gitu? Pak Kus belajar dari bapak dari mana? Dari ayah kita juga kan gitu. Dari Betul. apakah betul ayah kita mengajarkan yang betul? Belum tentu juga gitu. Jadi memang tidak ada bekal-bekal yang memang diberikan sebelum pranikah yang menunjukkan bahwa ini loh yang harus kita lakukan begitu. Nah, banyak ya sebenarnya sudah cukup banyak lah kalau dari masyarakat sendiri untuk adalah ya seperti tauziah dan sebagainya itu ada. Tetapi seberapa banyak sih yang bisa mengakses dan seberapa banyak pasangan yang merasa bahwa kita membutuhkan hal itu. Nah itu yang penting begitu. Jadi ketika pasangan ini sudah merasa ini sudah nggak ada solusinya, maka yang terbaik adalah minta orang ketiga begitu. Orang ketiga ini siapa? Orang ketiga itu yang pertama adalah yang memang kita percaya bahwa dia punya pandangan yang netral dan bisa memberikan masukan. Biasanya siapa sih? Biasanya kalau kita sebut orang tua ya, gitu. Orang tua itu bisa orang tua kita sendiri, bisa Teman baik tua, lah. iya, bisa juga iya, om, Baik. ya teman baik, kerabat ya, yang kita anggap kita tuakan dan kita berdua kita yakin dia bisa Yang jelas menyelesaikan. psikolog, Bu. Nah, itu yang pertama adalah keluarga. Yang kedua profesional, begitu ya. Tentu profesional yang memang bisa berdiri dengan netral, begitu ya. Bisa berdiri sehingga kedua-duanya bisa mendapat pandangan yang berbeda, gitu. Nah, tapi ketika ini tidak dilakukan, maka keduanya akan berpikir dengan cara berpikirnya masing-masing, akan tetap dengan kemauannya masing-masing. Tadi saya berpikir bahwa si bapak ini galau dari malam di masjid, kemudian dia pagi sholat subuh jamaah di masjid. Mungkin dia sudah punya harapan banyak. Nanti saya pulang, istri saya akan seperti ini, saya akan menyampaikan hal yang baik, saya akan mulai lagi dari nol, istri saya akan saya beginikan, saya akan gini dengan anak-anak. Begitu dia datang, ekspektasinya berbeda. Ya, apa yang dia ekspektasikan itu ternyata tidak dia dapatkan. Nah, pada orang dengan kondisi yang tertekan, yang bisa dilakukan fight or flight gitu. Dia bisa menyakiti orang di depannya atau dia malah dia yang kemudian kalau orangnya yang mungkin yang lebih submisif ya, kalau ini kan agresif submisif malah mungkin memutuskan untuk bunuh diri aja deh saya begitu. Jadi itu mungkin ketika dia bergalau sendiri tanpa dia kemudian bertanya pada orang lain, kemudian mendapat masukan dari orang lain, dipikirin sendiri ya gitu. Dia punya harapan mungkin ketika pulang, nanti saya pulang sholat subuh, anak-anak saya sudah bangun, saya akan mulai lagi dari nol, saya akan cerita sama istri saya begini, itu tidak dia dapat. Dan itu kemudian memunculkan tadi, karena ini sebenarnya sudah dalam kondisi tekan. Jadi kalau orang Jawa bilangnya senggol bacok, Pak, gitu. Senggol bacok. Dan dia sudah tidak lihat lagi siapa yang ada di hadapannya. Apakah itu anaknya, apakah itu mungkin istrinya ya. Kalau saat itu yang dia di depannya istrinya dan kemudian istrinya mengatakan mungkin saja dia kena bisa langsung istrinya langsung malah bukan anak-anaknya begitu. Nah, itu sangat bisa dipahami begitu. Jadi tadi orang tuh memang selalu dua, apakah dia menyelesaikan dengan agresif atau submisif begitu ya. Dan kita juga sering melihat bahwa akhirnya membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri juga kan begitu ya. Setelah bunuh istrinya dia bunuh juga dirinya karena lebih merasa bersalah dan sebagainya. Jadi itu Pak Kus. Jadi yang pasti ketika orang melakukan agresivitas itu butuh tenaga, butuh energi, dan energi itu didapat dari kemarahan itu. Iya. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi Anda sebagai orang tua muda harus sadar betul bahwa orang suami Anda atau istri Anda itu punya keterbatasan emosi gitu ya. Yang tadi ketika dia muncak itu, nah Bu Sinta tadi mengatakan bahwa sebelum memuncak ini ada proses yang bisa dieliminir itu apa dengan tadi belajar, mengetahui. Nah, barangkali kasus ini, mohon maaf, ini hanya menganalisa saja. Ini sangat tertutup gitu ya, nggak terbuka gitu ya. Jadi si masnya ini juga orangnya tertutup gitu barangkali. Tertutup, nggak pernah bicara-bicara ke saudaranya, ke orang tua gitu ya, barangkali nggak terlalu vulgar. Nah, sementara intinya juga barangkali begitu tertutup sehingga nggak ada proses untuk saling memahami ya. Tapi hanya satu cara saja bagaimana permintaan si istri tadi, cerai pokoknya nggak ada. Nah, sementara suaminya menunjukkan nggak mau sebetulnya, nggak mau.
Nah, ini kan harusnya ada pihak ketiga tadi ya, kalau Anda mengalami seperti itu, teman-teman ya, Anda segera introspeksi ya. Hubungilah tadi orang yang Anda bisa anggap mampu menyelesaikan, barangkali orang tua, teman baik, profesional, ya psikolog yang ya mungkin kenapa ada saya hubungan dengan suami seperti ini, apa yang bisa membuat kami nanti apa apa istilahnya apa yang kira-kira terjadi ketika kami lanjutkan ini apakah bisa saya selesaikan gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Untuk itu tidak mudah loh memang berumah tangga itu ya, apalagi untuk sampai waduh, sampai Anda tua seperti saya ini itu nggak mudah. Tapi semuanya adalah ada saling ya kalau saya lihat ada yang saling kalau dia emosi kita meredam gitu ya, nanti disampaikan lah Bu ya. Ya. Nah, Bu, tapi tadi menarik ya ketika orang nggak paham, kemudian tidak nggak tahu, dan akhirnya dia harus memilih agresif. Nah, sejauh mana kalau orang ini lebih memilih dirinya sendiri ya submisif ya, enggak lah. Dia merasa apa perbedaannya? Dia melakukan agresif mencerdai orang atau lebih mencerdai dirinya sendiri. Ini bisa dilihat dari apa ya perilaku seperti apa ya Bu, biasanya? Iya, memang, kalau agresif kita bisa lebih melihat, secara visual ya biasanya dan, biasanya sih apa, tampak gitu ya terutama pada lingkungan yang paling kecil gitu. Mungkin kalau di luar kelihatannya baik, tapi di rumah marah-marah dan sebagainya, itu sebenarnya sudah satu satu indikasi agresif begitu. Kalau Mhm. submisif sama sebenarnya, sebaliknya itu terlihat menarik diri, lebih diam begitu ya, ketika ada masalah dia lebih memilih, bukan menyelesaikan tetapi mengalihkan begitu. Jadi, kabur-kaburan lah ya gitu ya, Iya kabur gitu kemudian iya. tidak berupaya untuk menyelesaikan, masalah yang ada. Nah biasanya memang pada kedua hal ini, pasangan itu selalu merasa bahwa kalau saya punya pasangan seperti itu, dia pasti akan berubah. Saya akan melakukan sesuatu supaya dia berubah, begitu. Selalu Mmm, itu yang ada di dalam harapan, setiap pasangan begitu ya. mhm. Nanti juga, ini kok gitu ya, dia sudah tobat kok, nanti juga akan baik gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai pasangan juga tidak mengubah pola, begitu. Kita Mmm, sendiri sebagai pasangan juga tidak mengubah apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau hubungan suami istri kan aksi reaksi ya, Pak, it takes betul, two to tango gitu ya. iya. Jadi selalu harus ada keduanya, begitu. Eee, walaupun seringkali juga, dikatakan apa namanya, istri itu seringkali membuat suaminya jengkel dan sebagainya, tapi juga kembali lagi lah ke istrinya jengkel kenapa, kan begitu ya. Jadi memang ini harus dua-duanya gitu. Jadi kalau terlihat bahwa, suami melakukan tindakan tertentu, ya kita juga balik, kita sudah melakukan upaya nggak untuk mengubah, begitu. Jadi Mmm, memang, ada tadi kalau kita sudah bisa melihat benih-benih agresivitas, maka itu juga sudah harus menjadi, apa, warning ya buat kita, kita harus melakukan sesuatu. Dan kalau kita tahu bahwa kita mesti tahu bahwa nggak semua hal loh bisa kita ubah dan apakah kita punya kapasitas itu gitu. Karena itu butuh, penanganan profesional, itu butuh orang-orang yang lebih, apa ya, bisa bisa memberi masukan gitu, yang belum iya. tentu itu adalah kita sebagai pasangan. Demikian juga yang submisif, sama saja. Jangan sampai tiba-tiba, suami kita atau pasangan kita memendam sendiri apa yang dirasakan, kemudian akhirnya juga ujung-ujungnya, melukai dirinya sendiri, bahkan sampai bunuh diri dan itu tidak sedikit juga begitu, itu Betul. ada juga begitu. Nah memang dalam hal ini yang paling dirugikan tentu saja anak. Kenapa? Karena anak ini berada pada posisi yang tidak punya bargaining position-nya sangat lemah begitu, dan itulah sebenarnya dilindungi pada Undang-Undang 23, Undang-Undang KDRT, karena anak-anak ini sangat lemah. Ketika Mhm dia diberikan informasi oleh ibunya, "Kamu begini ya, ayahmu begini begini begini," mau nggak mhm mau dia ikut. Padahal mungkin di dalam hatinya tidak paham, apa sih sebenarnya masalah yang terjadi, begitu ya. mhm. Ayahnya pun demikian ketika, dia melihat anaknya berperilaku seperti itu, apakah iya itu betul-betul perilaku yang memang muncul dari anaknya dan harusnya itu malah menjadi feedback buat dia bahwa
saya melakukan sesuatu yang kurang tepat pada anak saya sehingga anak saya bersikap demikian, begitu. Nah, kalau memang dalam kondisi yang normal itu yang seharusnya dilakukan, begitu. Jadi itu menjadi feedback gitu, karena anak-anak itu posisinya sangat lemah. Tetapi ketika, kemudian menjadi agresif, maka anak-anaklah yang menjadi pihak yang paling dirugikan, begitu. Yang paling tidak punya, apa ya, kuasa untuk kemudian melindungi dirinya sendiri, terutama dari orang tuanya sendiri, begitu. Bu, ini nanti saya minta begini, Mbak. Jadi kalau apa saran ini kan ini udah terlanjur ya, tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan teman-teman orang pemuda di sini bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh seorang istri ketika menghadapi seperti ini. Jadi kalau lihat sejarahnya kan ini kondisi ekonomi kurang bagus, kemudian mungkin ya saya bayangin stresnya seperti itu, kemudian suami pulang terlalu malam gitu ya. Nah, kemudian bau bau minum alkohol barangkali ya masa atau menggunakan obat yang lain itu belum terbukti sih. Tapi yang saya ingin maksudkan bahwa adalah faktor yang membuat istri itu jengkel gitu ya, sehingga dia sampai mau minta cerai gitu kan. Sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika menghadapi situasi seperti ini? Iya, Monggo. sebenarnya, memutuskan untuk bercerai atau berlanjut itu pilihan ya, Pak Kus ya, begitu. Tetapi, ketika ada kondisi seperti ini, yang pertama memang kita harus mendudukan masalah pada masalahnya, begitu. Jadi, sebenarnya problem-nya apa, begitu. Apakah problem-nya ada di antara kita berdua, begitu ya, di antara pasangan, atau problem-nya ada di luar, ada orang eksternal, atau memang ada suatu kondisi yang memang sudah tidak bisa diperbaiki. Misalnya ekonomi. Apakah ekonomi itu betul-betul tidak bisa diperbaiki atau seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya ya itulah pernikahan gitu ya, terus-menerus setiap hari perbincangan yang agak susah kalau kita bicara hitam dan putih gitu ya, selalu ada abu-abu di situ gitu. Nah, ini tadi kalau, istri melihat itu hanya dari kacamata dia sendiri, memang akhirnya menjadi, tidak ada masukan dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan pada mungkin Jadi sarannya apa? kondisi-kondisi yang Sarannya ada. untuk poinnya Sarannya gimana? tadi, Sarannya? jadi betul, sarannya adalah cobalah untuk bersama-sama mediasi kepada orang ketiga, itu yang pertama. Paling tidak itu membuka pikiran dari masing-masing untuk mendapat Iya, informasi yang misalnya, berbeda. "Bu Sinta, aku dapat kasus gini, apa sih yang harus kami lakukan?" Gitu Ya, ya. Oke, itu artinya terhadap pihak kedua. iya, Oke, terus oke. Nah, ya, kemudian saran-saran yang ada di situ ya memang harus diperbaiki. Apa misalnya gitu, apa yang tidak disukai oleh, si istri? Karena dia tidak berusaha bekerja. Oke, dia tidak berusaha bekerja untuk mencari nafkah. Apakah itu betul? Begitu ya. Suami juga harus mengakui, "Enggak kok, saya cari kerja, buktinya apa?" Dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa kasih jangka waktu misalnya ya. Oke, kalau kita betul-betul kembali ke komitmen, ini betul-betul mau lanjutin atau tidak gitu. Kalau memang betul-betul mau, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi visi bersama dalam keluarga ini memang penting gitu. Apa sih visi visi bersama dalam keluarga? Ada yang visinya adalah, eee, pokoknya gimana-gimana ekonomi kita harus bagus sehingga ibu kerja, bapak kerja, cari uang kemana mana boleh. Ya nggak apa-apa kalau visinya itu. Ada juga yang visinya adalah pendidikan, mau nggak makan, tapi anak-anaknya sekolah semua. Ya silahkan. Ada yang visinya kita senang-senang gitu ya, kita sering traveling, kita sering ini, kita punya ya itu pilihan. Yang penting komitmen keduanya sama dan komitmen ini, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika dan jelas kita mau kemana. Nah ini yang paling penting juga gitu. iya, Ketika dua-duanya visinya sudah nggak sama, itulah sebenarnya yang kemudian membuat bibit-bibit, perbedaan gitu. Yang satu merasa butuh mencari uang banyak untuk anak-anaknya, yang satu enggak. Itu kapan ketemunya kalau kayak gitu. Jadi mengembalikan visinya, begitu. iya, oke. Iya, wah ini menarik ini sebetulnya, tapi kita 1 jam aja dulu ya. Oke, begini, ini masalah sosial ya, gitu ya. Ketika, eee, ibu melihat suasana ini ada di samping rumah ibu gitu, wah tetangga gitu ya. Kalau sebagai tetangga kemudian tahu ini pastinya tidak harmonis di keluarga ini, sering berantem, sering cekcok gitu ya. Apa ya sebaiknya kita sebagai tetangga ini? Karena
ya kalau ikut campur kan nggak bagus ya, tapi, paling tidak ada arah ingin mencoba suatu, perbaikan ya atau sesuatu yang membantu dia untuk mencari solusi. Karena, kalau dibiarkan harusnya terjadi masalah. Nah, bagaimana ini kalau pandangan Ibu? Kalau melihat seperti itu sebaiknya kita sebagai tetangga diem saja atau ya kita mencoba lebih tahu karena kadang-kadang kalau kita saya masuk, "Ah, lu kan ngapain ikut-ikutan?" Kan gitu ya. Tapi ini hanya sebagai apa ya, kita sebagai makhluk sosial gimana sih menghadapi seperti ini. Karena ini siapa tahu ya ini menjadi sebuah referensi ketika di hadapan seperti itu di tetangga kita, ya saya harus ambil sesuatu sesuai saran Mbak Sinta. Gimana, Ya, Mbak? jadi dalam, circle kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, bullying ya, ada Hmm. yang namanya bystander, Pak Kus ya. Bystander itu adalah orang-orang yang tahu, melihat, ada di sekeliling tapi diam saja. Nah, itu namanya bystander. Nah, bystander ini sebenarnya kalau bystander ini melakukan sesuatu ya, berkontribusi yang pasti adalah pro terhadap korban gitu ya, pro terhadap, orang yang, tersakiti atau mengalami kekerasan. Ini, terbukti bahwa, itu akan menurunkan tindak kekerasan, yang terjadi gitu. Itu di semua ya, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, bullying, kekerasan seksual, ini semua pasti ada bystander. Nah, kalau kita tetangga, kita pasti jadi bystander gitu ya. Jadi, orang yang tahu, orang yang lihat, tapi kita harus apa? Nah, ini sekarang ya yang terjadi di masyarakat kita itu tadi ewuh pekewuh gitu ya. Jadi mau Oh, masuk itu nggak enak, tapi nggak masuk. Nah, yang perlu ada dalam pikiran kita masing-masing adalah ketika ada tindak kekerasan yang ada di lingkungan kita dan kemudian kita diam, itu kita berarti turut andil dalam tindak kekerasan tersebut, oh gitu. gitu ya. Itu harus harus ada dalam pikiran kita masing-masing. Istilahnya, udahlah nggak usah ini dibilang nggak enak daripada, begitu ya. Dan itu banyak sekali gitu, padahal saya sudah dengar tetangga saya itu bakbuk-bakbuk, padahal saya nah itu tapi tidak berani untuk melakukan, bahkan kemarin ada satu kasus di ART ya, asisten rumah tangga di Bandung itu yang sudah Hmm. sampai seperti itu, masih yang punya rumah masih marah-marah, begitu. Ini Hmm. memang potret begitu ya, tetapi tadi kalau Pak RT-nya tidak tidak kuat begitu ya, tidak berupaya untuk melakukan tindakan, ya mungkin ketemu temu udah mati tuh ART gitu ya. Jadi Hmm. kita mesti ingat bahwa, nah bagaimana dong caranya gitu ya, tentu agak aneh kalau kita datang bersama-sama dengan Pak RT datang, "Ada apa di rumah ini?" Nah itu tentu tentu jadi dia jadi, "Apa sih?" Gitu ya. Tetapi inilah yang disebut sebagai tetangga, disebut sebagai dalam keseharian. Kita harus cari momen-momen misalnya dengan yang kita melakukan pendekatan ya terutama pada korban. Siapa sih korban? Korban misalnya kalau dalam kasus ini adalah istri dan anak-anak. Dalam korban hal-hal kecil yang membuat kita bisa dekat, yang membuat kita terlihat kita membuka diri. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Membuka Kita diri. membuka diri. Misalnya, mmm, dia nggak pernah belanja, sayur di depan, tapi kemudian kita datang, "Eh, saya baru masak ini loh," gitu ya, "saya baru masak ini, cobain deh," gitu. Atau kita Hmm. pergi ke mana, kita cuma bilang, "Aduh saya tuh beli ini, tapi beli donat tapi kok cukup banyak ya, ini buat anak-anak deh." Itu menunjukkan bahwa kita membuka diri, gitu. Nah, ketika kita sudah membuka diri, maka dia tahu ketika, jadi ada untuk korban ya, A-nya itu adalah ada untuk korban gitu kalau A, B, C, D Hmm. ya. A-nya itu ada untuk korban. Jadi, korban harus tahu bahwa kita tuh ada, gitu. Bahwa pintu rumah kita bisa diketuk kapan pun kalau butuh bantuan, gitu. Jadi, hanya dengan memberi makanan mungkin ya, nanti, kalau ada apa-apa ngobrol ya ke rumah, itu saja sebenarnya sudah mulai. Nah, dengan begitu korban akan mulai, saya, ini nggak ya untuk ngomong sama si ibu ini. Nah, kita coba dekati lagi deh. Paling tidak ini sudah mulai terbuka, begitu. Nah, terbuka saja sudah membuat dia berani atau korban berani berbicara, begitu. Sampai pada, kita bisa memberikan masukan-masukan misalnya, agar menghindari kekerasan, agar itu bisa, kita
masukkan dalam kedekatan begitu ya, dalam posisi kita sudah dekat. Kalau kita memang jauh, kalau kita memang tidak pernah ngobrol, ya sangat aneh kalau tiba-tiba ada apa di rumah ini. Itu tentu tentu akan menjadi aneh. Jadi keterbukaan menunjukkan bahwa kita sebagai tetangga, bahwa kita sebagai sesama warga, bahwa kita sebagai sesama manusia, ini pintu rumah kita terbuka, pintu hati kita terbuka untuk siapapun yang meminta pertolongan, begitu. Oke. Jadi itu yang paling penting dan itu yang paling jarang ada gitu. Dan kita juga bisa menyampaikan bahwa karena kita tetangga ya, ya saya beberapa kali lah karena saya tinggal di tempat yang cukup banyak lansia ya gitu. Mereka meninggal tuh terpaksa saya yang harus mengantar. Kenapa? Karena tidak ada anak-anaknya tidak ada di situ begitu. Maka Ya, ya, ya mau nggak mau ya saya yang mengantar. Walaupun setelah itu di rumah sakit itu kemudian datang dan sebagainya. Oke, but it takes time gitu. Sehingga kalau orang Jawa bilang tetangga itu kan saudara paling dekat ya. Nah, ini yang perlu mulai sama-sama kemudian juga kita ya. munculkan. Begitu ya, kita sama-sama mulai jalin kembali bahwa ada di situ, itu berarti tetangga-tetangga kita adalah saudara kita, Oke. begitu. Bahwa itu bukan aib ketika kita mengalami mungkin kekerasan, mengalami ini untuk dibuka kepada orang terdekat, begitu. Iya. Oke, ya. Jadi itu ya teman-teman orang tua muda Indonesia. Jadi kenapa masalah tetangga ini saya ingin saya coba ungkapkan karena supaya kita itu kalau menjadi tetangga itu tidak menutup diri semuanya gitu ya. Kita mencoba melatih bahwa oh ada sesuatu apa ya yang harus saya lakukan untuk mereka gitu ya. Dia mungkin di RT gitu ya, bagus lah gitu ya. Nah, Mbak Sinta, kembali kepada masalah tadi. Sebetulnya kalau melihat kasus ini kan kasus rumah tangga yang umum gitu ya. Artinya kalau latar belakangnya tadi masalah ekonomi, kemudian masalah lain saya belum tahu ya. Yang kayaknya sih masalah pulang malam gitu ya. Ketidakharmonisan ini kan sudah ada benih 3 bulan atau mungkin sudah tahun yang lalu gitu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi nanti kita coba cari informasi berikutnya gitu ya. Nah, sebetulnya sebagai pasangan gitu ya, itu kan sedang indah-indahnya ini punya anak yang baru kelas 6 lagi ya kan, dan 1,5 tahun ini menurut saya kan suasana yang enak gitu ya. Tapi mungkin di balik keenakan ini kalau kalau dunia spiritual kan nggak ada rasa syukurnya gitu barangkali ya, tapi ini kan sesuatu yang enak gitu. Kalau ngelihat figur si tersangka ini kan badannya seger, enak, wah rasanya itu yang istri juga cantik gitu ya. Kayaknya ini keluarga yang tidak ada masalah secara pertemuan saat itu gitu ya. Tapi ada masalah ketika ada mungkin masalah tadi ekonomi, kemudian masalah ketidakharmonisan yang lain. Nah, sebetulnya cara yang terbaik gitu ya, itu dimulai dari mana kan? Nah tadi Mbak Cinta bilang ya dua-duanya gitu kan harus tahu diri dan harus tapi ya kalau saya sebagai suami ya pengalaman saya ini ya itu ketika saya merasa salah ya ini mungkin teman-teman bisa kayak nggak tahu ya bisa dicontoh nggak? Saya itu selalu lakukan dengan mendekap aja. Sudah salah tidak salah. Ketika saya dekap itu dia masih malah nguku-nguku gitu ya, tapi selesai di saat didekap itu, ya. Nah itu memang nggak gampang, tapi itu pelajaran dari Mbak Sinta yang tadi apa sih artinya visi keluarga itu tadi, betul ya? Karena kadang-kadang kalau kita berantem, kalau kita ngomongin ke temen itu temen belum tentu tadi belum tentu menolong, tapi malah mensyukuri, syukur lo gitu ya. Nah, ini jadi persoalan ya. Nah, maka ketika ada masalah seperti ini, sebetulnya yang paling terbaik itu solusinya seperti apa sih, Mbak? Kalau ada benih-benih masalah gitu ya, artinya apa sih harus dilakukan suami dan apa yang harus dilakukan seorang istri? Ya, ini saya bukan bertauziah ya, tapi kalau kita sedang ada teman yang menikah, selalu kita katakan
sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Jadi salah satunya di situ adalah berkasih sayang begitu ya, sakinah itu bisa tenang dan sebagainya begitu. Jadi kalau memang itu sebenarnya yang dicari dalam rumah tangga gitu ya, tapi mendapatkan itu memang tidak mudah. Memang kuncinya pertama komunikasi, Pak Kus gitu ya. Oh, Komunikasi itu kan tidak saja verbal ya, tapi yang ya. Pak Kus lakukan tadi dengan mendekap istri, itu komunikasi nonverbal, begitu. Hmm. Dan siapa sih yang paling memahami kita, begitu, yang memahami kita, apalagi kalau anaknya sudah kelas 6 itu kan paling tidak sudah dalam 10 tahun pernikahan, begitu ya. Yang paling memahami kita siapa sih? Pasti orang terdekat kita, yaitu pasangan kita, begitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya di komunikasi gitu. Komunikasi baik itu verbal maupun non verbal. Nah, bagaimana verbal ya? Verbal adalah ketika kita menyampaikan kata-kata itu selalu kita pikirkan apa sih tadi sakinah mawadah warohmahnya ya Hmm. kan, dan itu sudah terlalu banyak ya cerita-cerita teladan-teladan gitu ya. Istrinya masak gosong tapi ayahnya kok tetap bilang iya aja, kok bilang enak aja, kenapa nih? Anaknya kemudian bertanya kan begitu ya, ya ini lebih enak daripada melihat ibumu marah. Nah itu kan sebenarnya cerita-cerita teladan-teladan yang bisa kita dapat dari mana saja ya. Jadi memang berumah tangga itu perlu belajar ya Pak Kus ya gitu, dan Betul, betul, nggak ada betul. sekolahnya gitu ya, kita bisa belajar dari mana saja begitu. Dan tapi kuncinya tadi juga ada warohmah Pak Kus gitu. Warohmah Hmm. adalah rasa sayang, rasa cinta. Hmm. Selama semua dilandasi oleh rasa cinta, semua dilandasi oleh rasa sayang, maka apapun kita lakukan kok untuk pasangan kita, untuk keluarga Hmm. kita, untuk membuat keluarga kita ini menjadi sakinah dan mawadah tadi begitu. Hmm. Ekonomi itu kan sebenarnya salah satu implikasi saja begitu ya. Hmm. Tapi kalau kita kuat dalam warohmahnya tadi, nggak punya yang zaman dulu ya satu satu beli nasi goreng satu makan berdua nggak apa-apa kok gitu ya. Kenapa sekarang jadi berubah gitu ya? Nggak mau makan nasi goreng pinggir jalan. Nah itu kan sebenarnya tadi proses-proses tadi, dan itu kuncinya memang ada di komunikasi begitu. Nah pasangan itu juga perlu merefresh Pak Kus gitu ya. Ya. Seringkali kita lupa kita sudah setahun menikah, 2 tahun, setahun kemudian hamil, punya anak, si istri sibuk dengan anak, begitu ya, tidak lagi kemudian melihat suaminya sebagai pasangan yang warohmah nih gitu ya, apalagi 5 tahun, apalagi 8 tahun, apalagi 10 tahun. Ini memang perlu refresh gitu, dan kalau orang bilang tuh bahagia tuh sederhana sebenarnya gitu ya, tapi refreshment ini perlu dilakukan oleh pasangan. Apakah itu pergi Bentuknya apa, Bu? ya. Iya, Modelnya? gitu. Pergi berdua, ngedate pacaran sama Anu suami, ya, ya artinya mengunjungi tempat-tempat waktu pacaran dulu. betul, ya, ya nostalgia berdua, boncengan motor berdua, begitu ya. Tapi sudah kita titip anak-anak di tempat yang aman, nyaman, dan tepat gitu ya. Biasanya si kakek neneknya gitu ya. Tapi kita pacaran gitu. Itu oke, bahkan sampai usia pernikahan 30, 40 itu masih perlu dilakukan. Mungkin kalau usia sudah pernikahan sudah agak berumur, sudah punya uang begitu ya, traveling berdua. Ini Oh sangat ya, penting dilakukan Mbak begitu. Mbak Sinta, saya ingat nih, saya pernah melakukan namanya mixur harapan. Oi, ternyata ini juga perlu, Mbak Sinta, apalagi sudah 10 tahun. Ternyata harapan waktu kita pertama kali menikah sama 10 tahun tuh beda lagi gitu Iya, ya. betul, Bahkan kadang harapannya berbeda, tapi betul, 20 tahun berbeda lagi gitu ya. Jadi betul. kadang-kadang ada kata-kata yang menarik ketika eee, "Aku nggak perlu ini, nggak perlu itu, yang perlu kamu ada di sini." Oh, itu kan Betul. oh itu ternyata harapan yang yang setelah 30 tahun gitu ya, Iya, pernikahan tuh yang ya, "Aku nggak butuh mobil, nggak butuh, yang penting kamu ada di sampingku." Itu ternyata nah mungkin betul. setelah Karena kita kan tahun nggak sama-sama ada harapan yang bertumbuh lebih. ya. Bet Iya, kita sama-sama bertumbuh, dan jangan lupa bahwa ketika 10 tahun bersama ini, kalau tadi saya asumsikan ya, asumsi saja ya, anaknya kelas 6 SD paling nggak 10 tahun sudah menikah, pasangan kita itu menjadi seperti itu juga bagian dari kita, gitu. Bagian atas interaksi, aksi reaksi dari kita, begitu. Jadi, ya memang, nggak gampang gitu. Makanya kalau di
Islam ini menikah itu ibadah yang paling panjang bagusnya. Betul, Karena betul. penyesuaiannya bukan main. Kita tidak bertemu dengan orang yang pertama kali kita ketemu waktu itu gitu. Karena itu Iya, refreshment perlu dan ini sering kali terjadi. Jadi istri itu juga sering kali kemudian ketika punya anak, ketika kemudian dia sibuk dengan anaknya, dia tidak menjadi pacarnya suaminya yang dulu. Nah, ini kemudian juga mengubah. Nah, karena itu sangat penting untuk refreshment. Nah, iya, ya saya kalau ngomong refreshment nggak usah jalan-jalan ke Kapadokia, enggak gitu ya. Tapi kemudian tadi iya, misalnya bersama berdua mengunjungi tempat-tempat romantis yang memang dulu menjadi nostalgia, ini penting untuk kemudian kembali. Banyak kok Pak Kus juga orang-orang yang iya. kemudian memutuskan bercerai, memutuskan sudah. Tapi dalam kesendirian kemudian menemukan iya ya ternyata sebenarnya tetap cinta sama yang lalu tapi mungkin ada perilaku-perilaku yang salah begitu. Jadi memang refreshment itu menjadi sangat penting dan terutama jangan sampai kebablasan begitu ya. Jangan sampai ini menumpuk, masalah-masalah ini menumpuk, tidak ada komunikasi yang baik, yang tadi ya baik verbal maupun non verbal sehingga problems yang kita temui sehari-hari tidak terselesaikan dan akhirnya berujung pada tindakan akumulatif gitu. Oke. Siap, terima kasih Mbak Cita. Kuncinya adalah komunikasi. Dan kedua, tumbuhkan rasa cinta terus-menerus dan refreshing. Nah, inilah yang tiga alat ini yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman orang tua muda bisa nanti dalam perkawinannya itu sistem sampai hari tua. Oke, Mbak Sinta, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti tergantung teman-teman orang tua muda. Silakan pertanyaan Anda, saya tunggu di channel chat situ, dan nanti ditanyakan. Kemudian saya akan mencoba menggali karena saya ingin melihat faktor yang benar seperti apa. Ini kan pengakuannya baru masalah harga diri, kemudian baru masalah ekonomi juga tidak dari mereka sendiri ya, pengakuannya nggak ada dari ekonomi karena merasa cukup lah sudah ya tempat belum punya rumah memang tapi paling tidak sudah ada tempat gitu kan. Nah, yang menarik teman-teman tadi mereka belum menemukan atau barangkali lupa dengan visi misi ketika mau menjalin rumah tangga itu. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa kembalilah ke visi misi Anda pada saat Anda menemukan jodoh, menemukan mahligainya Anda ya. Waktu itu kesepakatannya apa, percintaannya apa, lihat di situ ya. Jangan sampai nanti Anda terjadi ya seperti kasus ini dan saya nggak berharap ini terulang untuk semua masyarakat Indonesia dan Anda bisa belajar dari semua yang Anda sampaikan yang nanti disampaikan oleh Mbak Sinta di dalam forum-forum berikutnya ya tentang bagaimana sebenarnya mengatasi hal seperti ini. Sepele tapi nggak mudah. Karena apa? Kuncinya tadi ada yang namanya harus mengorbankan emosi Anda, tapi untuk kepentingan keluarga Anda. Ya, menarik. Maka itu Anda stay tune terus di channel Civikus dan sebelum Anda men-skip di video ini, tolong di subscribe dan di share ke teman-teman. Saya kira itu Mbak Sita. Terima kasih waktunya. Pak Nanti Kus. bahas berikutnya ya. Ya, Oke, semoga terima kasih. bermanfaat. Demikian teman-teman, saya kira itu dulu. Sampai jumpa di besok atau besoknya lagi setelah saya dapat informasi yang lebih detail tentang kasus ini. Tapi Anda boleh tanya dan saya akan juga membahas pertanyaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.